ayat 1 dan 2. Jadi ayo kita periksa hidup kita, bagian-bagian tubuh kita, anggota-anggota tubuh kita. Yang mana ini yang masih kurang ajar itu. Kita latih, kita disiplin. Kata potong, cungkil, mata itu tadi. Karena matanya 2. Kalau yang satu orang ajar, yang itu yang dicungkil. Itu. Ada? Setelah Yosua menjadi apa? Tua. Dan lanjut umurnya. Berfirmanlah Yahweh kepadanya. Saya pakai terjemahan dari Jos. Kamu telah tua dan lanjut umur. Tapi dari negeri ini masih amat banyak yang belum diduduki. Inilah negeri yang tertinggal. Segera wilayah Filistin. Saya nggak usah baca. Satu kali saudara Roh Kudus memberi saya hikmat tentang ayat ini. Menduduki Kanaan. Itu bukan Kanaan di tanah Palestina sekarang. Tidak. Ternyata tubuh kita ini adalah Kanaan itu. Kan surga ada di sini bukan? Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saudara, kata bumi itu bukan bumi ini, the earth, bukan. Bumi itu adalah tubuh kita ini. Karena kita dibuat dari tanah, dari bumi. Jadi jadilah kehendakmu di surga seperti di bumi. Artinya dalam hidup kita ini. Maka bicara tentang Kanaan itu bicara soal hidup kita ini. Nah, berapa tahun kita menjadi Kristen? Wilayah mana dari tubuh kita yang belum kita duduki? Nah, di dalam hukum perang pada zaman itu, semua wilayah yang belum ditaklukkan, berarti kita harus bayar upeti ke kerajaan itu yang menguasai. Betul tidak? Nah, sekarang saya akan bicara soal kesehatan dulu. Kalau ada orang Kristen, ya langganan sakit misalnya. Tanggal 1 sakit kepala. Tanggal 2 sakit gigi misalnya. Tanggal 3 sakit leher. Tanggal 4 sakit mah. Tanggal 5 sakit lutut misalnya gitu. Nah, berarti masih ada banyak wilayah Kanaan ini diduduki musuh. Karena sakit itu masih menguasai tubuh kita. Kan kita mesti bayar terus bayar obat ini. Nah, itu upetinya. Karena kita belum taklukkan dia. Ngerti maksudnya? Ayo kita taklukkan. Papa memang tidak pernah janji bahwa kita nggak bisa sakit. Oh, kita bukan Superman kok. Tapi yang Papa nggak suka, kita jangan sakit-sakitan. Tahu bedanya? Sakit itu memang nggak dijanjikan, kita nggak pernah sakit. Tapi Papa juga nggak pernah janji sakit-sakitan. Tidak. Nah, begitu pula dengan dosa. Wilayah mana di tubuh kita ini, Kanaan kita ini, yang masih dikuasai oleh dosa? Kita masing-masing tahu. Oke? Nah, ini hidup dalam sistem kerajaan itu, saudara. Harus kita taklukkan semua. Siapa yang masih susah tidur? Nah, berarti saudara belum menaklukkan pikiran. Karena orang nggak bisa tidur bukan karena perutnya lapar, bukan. Karena pikirannya ini ngomong terus. Maka itu nggak tidur-tidur. Nah, untuk itu dikasih obat penenang. Supaya pikirannya didiamkan dulu. Nah, tapi obatnya habis, bangun lagi, dia ngomong lagi. Akhirnya jadi kecanduan. Nah, taklukkan pikiran itu. Supaya dia diam dengan mental kerajaan. Oke, kita kembali ke Matius 5. Itu cara kita hidup dalam sistem kerajaan itu. Jadi, mana daerah yang masih belum kita taklukkan? 31-32 soal perceraian juga sama. Bukan soal cerainya boleh atau tidak boleh, tidak. Mental kerajaan, nggak mikir masalah perceraian, nggak mikir masalah-masalah dalam dunia ini, tidak. Terus saya lompat ke ayat yang ke-38. Kamu telah mendengar firman, ini semua bicara soal perjanjian lama. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi aku berkata kepadamu, ini mental kerajaannya. Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Nah, banyak sampai hari ini orang Kristen belum mengerti apa ayat ini. Saudara, kalau ada seorang presiden, seorang raja, diejek, difitnah, dijelekan, diapakan, apakah dia perlu ngurus sendiri? Coba jawab. Nggak perlu. Siapa yang ngurus?
Ada yang ngurus, dia diam saja. Maka itu kalau hidup Kristen kita berputar-putar dari dulu, urusan tersinggung, salah paham, sakit hati, kacang gitu istilahnya. Ngapain ngurusi begituan? Katakan amin cepat. Itu bukan urusan orang yang mental kerajaan, nggak begitu. Itu urusannya istilah orang Surabaya, orang-orang Indonesia urusan tunawisma, urusan gelandangan itulah. Yang masih ngurusin hal-hal begitu itu. Ngerti kata ini saudara? Maka itu jangan ribut. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau, ayat 40, karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Artinya apa? Oh, kira-kira ada nggak orang yang gugat tanahnya White House? Ngerti kata itu? Ada yang ngurus, biarin aja. Jadi kalau ada orang minta bajumu, nggak usah ribut, kasih jubah. Ada yang ngurus. Itu artinya. Kalau kita punya mental kerajaan itu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Malah diajak jalan bareng yuk. Ayo. Luar biasa. Saudara, ini yang Tuhan ingin kita mengerti. Dengar berita minggu yang lalu, mantan pendetanya Obama doakan dia cepat-cepat mati kena kanker otak. Saya bilang pendeta ini aneh juga. Enggak lihat TV. Sudah nonton apa ini berita tiap hari ini. Jadi pendetanya doakan supaya dia kena kanker otak dan mati. Ini pendetanya, mantan pendetanya Obama. Ayat 43, kamu telah mendengar firman, kasihlah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Ini yang dulu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Saudara, pakai hukum ini dalam hidup. Seringkali kita kan jengkel kalau ada orang gak adil. Betul enggak? Enak aja orang itu. Belajar dari Bapak. Lihat, kalau hujan turun, apakah di tanahnya orang jahat hujannya belok? Ngerti kan? Begitu tidak? Masa iya? Enggak tahu. Begitu pula matahari. Papa enggak ngatur matahari. Jangan nyinari rumahnya maling, lewati aja. Enggak mungkin semuanya sama. Nah, itu mental kerajaan. Kalau saudara di belakang enggak adil, tenang saja. Ada yang ngurus. Kok enggak amin lagi ya, susah benar. Iya, ada yang ngurus. Bukan urusan kita. Urusan kita tetap dalam kerajaan itu tadi. Hebat sekali. 46. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, ini agama. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Nah, dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Tuhan pun berbuat demikian? Nah, dibedakan, saudara. Betapa indahnya kalau di dunia ini orang-orang Kristen bisa hidup dengan mental kerajaan ini. Itu beda betul-betul. Saya berhenti dulu di bagian Matius ini. Setiap kali gereja mendengar khotbah akhir zaman, ya, kita lihat, pasti ada 2 yang ditekankan. 1, nakut-nakuti. Akhir zaman, nanti akan dianiaya, akan begini, nanti akan pakai chip, akan segala macam. Kenapa? Kalau khotbah akhir zaman mesti nakut-nakuti. Pengangkatan saudara, jaga-jaga, awas jangan sampai gak diangkat. Nomor 2, mengapa setiap kali gereja mengajarkan akhir zaman, Yesusnya gak kelihatan, antikrisnya lebih dikenal? Ngerti maksud saya? Mengapa kalau bicara akhir zaman, antikrisnya lebih hebat dari Yesusnya? Dan ini salah. Harusnya akhir zaman itu indah dan menyenangkan. Kenapa? Karena apa yang Alkitab katakan ini, akhir zaman itu artinya berakhirnya zaman pemerintahan manusia dan dimulainya zaman pemerintahan Tuhan.
Sorga, itulah datanglah kerajaanmu itu.